Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para pemirsa, para ibu, para pemirsa semua sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan program kita Baihaqi Belajar Akidah Islam pada setiap Jum'ah yang barokah insyaallah. Pembahasan kita kali ini adalah pembahasan masih seputar pembahasan tauhid. Ini kiat Al-Qur'anul Karim dalam mengajak manusia untuk mewujudkan tauhid uluhiyah. Pembahasan kita yang lalu kita membahas tentang tauhid dan macam-macamnya. Apa mesti kita kenal berkaitan dengan ini masalah tauhid. Telah kita sampaikan pada pembahasan yang lalu bahwa pembagian para ulama tauhid menjadi tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat sesungguhnya semata-mata dalam rangka untuk menjelaskan hakikat tauhid. Orang tidak dikatakan mentauhidkan Allah sampai dia mewujudkan tauhid yang tiga ini: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan sesungguhnya hakikat tauhid adalah tauhidul uluhiyah. Hakikat tauhid adalah tauhid uluhiyah, yaitu totalitas menjadikan semua ibadahnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang mereka telah mewujudkan tauhid uluhiyah, sesungguhnya otomatis dia telah mewujudkan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kenapa? Karena tidak akan mungkin mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah kecuali bagi mereka yang telah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sang pemilik rububiyah dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pemilik kesempurnaan sifat. Dan itulah yang dikatakan sembahan yang hak, sembahan yang sebenarnya. Sesembahan yang sebenarnya adalah yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Bagi mereka yang tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat, maka tidak berhak disembah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya adalah sembahan yang hak, dan selain Allah yang disembah oleh para manusia adalah sesembahan yang batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena sungguhnya Allah adalah sembahan yang hak, sembahan yang sebenarnya, dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Mengapa Allah adalah sesembahan yang hak? Karena Allah sang pemilik rububiyah dan sang pemilik kesempurnaan sifat. Yang dengan ini Allah berhak untuk disembah. Sehingga Allah adalah sembahan yang hak. Sedangkan selain Allah, kenapa dikatakan sembahan yang batil? Karena selain Allah, mereka tidak memiliki rububiyah. Tidak mencipta, tidak menghidupkan, tidak mematikan, tidak mengatur alam semesta. Dan mereka bukan pemilik kesempurnaan sifat. Tidak memiliki kesempurnaan sifat. Karena mereka tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat,
padahal mereka disembah oleh manusia, maka mereka dikatakan sesembahan yang batil. Sehingga orang yang telah mewujudkan tauhid uluhiyah ini secara otomatis dia telah menetapkan atau telah meyakini tauhid rububiyah dan kesemua tauhid asma sifat atau kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tauhid yang sesungguhnya diajarkan dan didakwahkan semua para nabiullah alaihi salatu wassalam, di mana semua para nabiullah alaihi salatu wassalam mengajarkan tauhid atau menyeru kepada tauhid jenis tauhid uluhiyah ini. Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita banyak cara atau berbagai macam metode Al-Quran dalam mengajak manusia untuk mewujudkan tauhid uluhiyah. Atau banyak cara dalam Al-Quran untuk menetapkan tentang tauhid uluhiyah. Di antara cara-cara Al-Quran mengajak manusia mewujudkan tauhid uluhiyah ini, yang pertama, maklumat Allah Subhanahu wa taala, pengkhabaran Allah, pemberitahuan Allah bahwa Allah ciptakan manusia dan jin itu dalam rangka untuk mewujudkan tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Kalimat liya'buduni sebagaimana diterangkan oleh para salaf, maksudnya adalah liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkanku. Penegasan ini tentu memiliki makna bahwa bukan semata-mata beribadah kepada Allah, tetapi beribadah yang ditauhidkan kepada Allah Ta'ala. Karena tidak setiap orang yang beribadah kepada Allah, dia mentauhidkan Allah. Akan kita buktikan, buktinya adalah masyarakat Quraisy. Orang-orang Quraisy, kalau berbicara tentang keyakinan tentang Allah, mereka berkeyakinan tentang Allah Ta'ala. Sehingga apabila mereka ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka pasti akan mengatakan Allah. Wala in salatahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika Anda tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah Ta'ala. Mereka udah tahu. Keyakinan seperti itu mereka tahu. Dan mereka tidak akan menjawab yang menciptakan langit dan bumi adalah Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan semisalnya. Kemudian, mereka bahkan bukan sekedar berkeyakinan tentang Allah Ta'ala. Tapi mereka ini memiliki berbagai macam ragam ibadah. Mereka berhaji, mereka tawaf di Ka'bah, mereka bertalbiyah. Talbiyah mereka mirip dengan talbiyah kita, hanya ada tambahan yang fatal. Labbaika la syarikalak, illa syarikan huwalak, tamliku huwa mamalak. Ini talbiyah yang mereka ucapkan. Kemudian mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat terjepit doa mereka murnikan semata-mata kepada Allah Ta'ala. Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Kalau mereka sedang berlayar di lautan,
lalu mereka dikepung oleh ombak, ditimpa mara bahaya. Wa idza ghasyahum maujun kadzulal, ketika ombak mengepung mereka seperti ini, gunung yang akan menghancurkan mereka. Mereka saat itu betul-betul memurnikan doanya hanya kepada Allah karena mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan dalam kondisi mara bahaya seperti itu kecuali hanya Allah Ta'ala. Mereka juga berpuasa, mereka juga bernadar, mereka juga di antaranya adalah memahami tentang kesucian, sehingga junub dikatakan junub itu karena mereka saat berhadas besar, junub mereka menjauh. Ini contoh-contoh bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memiliki ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi orang-orang musyrikin ini mereka beribadah kepada Allah tapi tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka paham persis seruan kalimat la ilaha illallah yang merupakan seruan tauhid itu, artinya mereka harus meninggalkan semua yang mereka sembah selain Allah, Lata, Uzza, Manat, dan semisalnya. Itulah yang mereka ungkapkan dengan kalimat aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah kami harus menjadikan sesembahan kami yang banyak ini menjadi satu sembahan? Ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Atariku alihatina li syairi majnun. Apakah kami harus meninggalkan semua sembahan kami hanya untuk mengikuti penyair yang gila? Mereka tahu persis bahwa tauhid itu adalah menunggalkan Allah, menjadikan totalitas ibadahnya hanya kepada Allah, kemudian meninggalkan semua alihah, segala bentuk sesembahan selain Allah Ta'ala. Ini adalah makna tauhid. Sehingga kenapa ditegaskan liya'buduni, maksudnya adalah liyuwahiduni, agar mereka mentauhidkanku. Karena tidak setiap orang yang telah beribadah kepada Allah mereka bertauhid. Sedangkan kalau mereka beribadah kepada Allah tanpa mereka mewujudkan tauhid, ibadahnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Allah hanya menginginkan ibadah yang dimurnikan kepada Allah Ta'ala. Ala laul khalq wal amru. Ini ala lillaitinil khalis. Ketahuilah, sesungguhnya agama Allah adalah agama yang dimurnikan hanya kepada Allah Ta'ala. Allah tidak menerima agama yang tidak dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Di antara metode Al-Quran dalam mengajak manusia untuk bertauhid adalah dengan memberikan maklumat bahwa manusia diciptakan Allah dalam rangka mewujudkan tauhid, mempersembahkan totalitas ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang perintah beribadah kepada Allah tanpa penyekutuan. Dan inilah tauhid. Dan inilah kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Allah katakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah. Bukan hanya perintah sembahlah Allah, tapi ditegaskan dengan kalimat wala tusyriku bihi syai'an, jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an ini apapun dan siapapun, nakirah. Apapun dan siapapun tidak boleh jadikan sebagai sembahan. Walaupun itu malaikat yang terdekat, walaupun itu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh. Tidak boleh. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita mewujudkan ibadah yang ditauhidkan. Inilah di antara cara yang kedua
Al-Quran dalam membimbing kita untuk mewujudkan yaitu tauhid uluhiyah. Sebagaimana pula ketika Allah katakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia sembahlah Rabb kalian. Ini perintah untuk menyembah Allah, tapi disempurnakan pula dengan kalimat berikutnya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sedangkan kalian tahu tidak ada yang setanding dengan Allah Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, pemberitaan Al-Quran tentang dakwahnya para Nabiullah alaihissalam. Pemberitaan Al-Quran tentang dakwahnya para Nabiullah alaihissalam. Para nabi, dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, semua dakwah mereka sama. Tidak berbeda sama sekali. Mereka mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang sifatnya umum bicara tentang dakwahnya semua para nabi dan rasul. Ada ayat-ayat yang sifatnya kisah-kisah dakwah mereka yang mendakwahkan tauhid. Ayat yang umum contohnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, yang setiap rasul yang datang kepada umat ini, apa yang mereka serukan? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ini adalah seruan semua para nabi dan para rasul yang datang ke tengah-tengah umatnya. Seruan untuk hanya menyembah Allah, menjauhi segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Taghut adalah kullu ma'ubida min dunillah. Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ditiadakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah firmankan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana." Dan tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali pasti kami wahyukan kepadanya itu bahwa tidak ada sembahan yang sesungguhnya, tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali aku. Ini adalah wahyu yang Allah wahyukan pada mereka tentang la ilaha illallah. Sehingga semua nabi dan rasul diwahyukan Allah tentang kalimat la ilaha illallah. Penegasan tidak ada sembahan yang sesungguhnya, yang sebenarnya kecuali Allah Ta'ala. Sehingga titik sentral permusuhan Nabi dan Rasul itu di sini. Dengan umatnya. Sentral permusuhan antara Nabi dan Rasul dengan umatnya itu di sini. Ini karena dakwah ajakan kepada tauhid uluhiyah. Bukan karena mereka karena mereka mengganggu hartanya, mengganggu kekuasaannya, sama sekali tidak. Ketika Fir'aun memusuhi Musa dan Namrud memusuhi Ibrahim, bukan karena Ibrahim itu mengganggu kekuasaan Namrud, mengancam kekuasaan Namrud, bukan karena Musa mengadakan gerakan politik untuk menjungkelkan Fir'aun. Bukan karena Musa menjadi tokoh sentral mengumpulkan manusia untuk mendemo Fir'aun, digoyangkan, kemudian dijungkelkan. Enggak. Nabiullah Muhammad SAW dimusuhi keras oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, dan para tokoh-tokoh Quraisy. Itu bukan karena mengancam harta mereka, bukan mengancam kekuasaan mereka, bukan mengancam ketokohan mereka. Bahkan
Kalau Muhammad mau, kalau Rasulullah SAW mau, mereka tawarkan kepada beliau kekuasaan, jabatan, harta, perempuan. Mereka tawarkan kepada Nabi. Sehingga untuk menekan dakwah ini, mereka menggunakan tarhib maupun tarhib. Tarhib itu menakut-nakuti, mengancam. Mengancam. Menteror. Baik dengan ucapan, caci makian kepada Nabi telah mereka lakukan. Ya Muhammad majnun, ya Muhammad ini sahir, tukang sihir, Muhammad gila, tukang sihir, kadzab, pendusta, dan segala macam gelaran-gelaran buruk yang mereka sampaikan kepada Rasulullah SAW dalam rangka untuk menghentikan dakwah. Mereka ludahi muka Nabi. Ada yang mereka sempat mencekik Nabi. Ada yang mereka sempat yaitu menimpukkan yaitu kotoran atau jeroan hewan ke punggung Nabi ketika Nabi sedang sujud. Nabi pernah dipukul oleh mereka, oleh Abu Jahal. Tindakan-tindakan fisik mereka telah lakukan pula. Tekanan-tekanan mental telah mereka lakukan pula. Dan mereka bahkan kemudian berubah metodenya dengan menawarkan hal-hal yang sifatnya kenikmatan. Harta, jabatan, kekuasaan, syahwat yang diinginkan. Apa jawaban Rasulullah SAW? Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadal amra la atrukuh hatta yudhirullahu au ahlaka dunah. Demi Allah, seandainya mereka itu bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, dalam rangka agar aku meninggalkan urusan dakwah ini, la athruku. Tidak akan aku tinggalkan. Sampai Allah memenangkan urusan dakwahku ini, atau Allah menghancurkan dengan sebab dakwahku ini. Sehingga, inilah sentral permusuhan mereka. Kaumnya yang mereka sehingga apa yang mereka tawarkan kepada Nabi SAW itu, maka Nabi tolak dengan ketegasan bahwa misi dakwah beliau adalah semata-mata mendakwahkan tauhid. Allah merinci dakwah para Nabiullah alaihissalam. Dakwah Nabiullah Nuh alaihissalam yang 950 tahun. Nabiullah Nuh mengajak kepada kaumnya untuk mereka menyembah Allah. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin khairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada sembahan yang sungguhnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dakwah Nabiullah Nuh. 950 tahun Nabiullah berdakwah, dan Quran diriwayatkan hanya 80 orang Nabiullah Nuh mendapatkan pengikut selama 950 tahun. Sampai Nabiullah Nuh yaitu berkesimpulan sudah mentok jalan dakwah yang beliau sampaikan kepada kaumnya, karena telah ditempuh semua cara dengan sirran wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, kemudian dengan tarhib dan dengan tarhib, dengan memberikan kabar gembira dan menyampaikan berbagai macam ancaman,
lailan wa naharan, siang dan malam, malam dan siang telah digunakan waktunya untuk berdakwah menyeru kepada mereka. Tapi sampai pada kenyataan yang dilihat oleh Nabiullah Nuh, wala yalitu illa fajiran kafara, tidaklah mereka melahirkan anak kecuali semata-mata anak itu telah dikader dari awal untuk menjadi kafir fajir. Sehingga Nabiullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan mereka. Nabiullah Nuh tidak pernah merubah dakwahnya walaupun mendapatkan permusuhan hebat dari kaumnya, karena inilah inti dakwah mereka. Nabiullah Nuh, Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, Nabiullah Syuaib, semua seruannya sama, ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh. Silahkan Anda lihat bagaimana Allah mengisahkan dakwah mereka dalam surat Al-A'raf. Allah sebutkan beberapa nabi, kisah dakwah mereka yang menyuruh kepada tauhid. Ini yang ketiga. Ini Al-Quran memberitakan tentang kisah dakwah para nabi yang semua seruannya adalah yakni menyerukan pada tauhid. Dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir. Yang keempat, di antara metode Al-Quranul Karim dalam mengajak manusia mewujudkan tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah, tauhid yang mewajibkan kita totalitas memberikan ubudiyah ibadah kita hanya kepada Allah semata tanpa menyekutukan dengan apapun. Allah berdalil dengan rububiyah Allah untuk menetapkan tentang uluhiyah Allah Ta'ala. Allah berdalil dengan rububiyah Allah untuk menetapkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Contoh di antara ayatnya. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Allah Rabb kalian. Sembahlah Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah mengajak manusia menyembah Allah, apa alasannya? Allah berdalil dengan rububiyah Allah Ta'ala. Alladzi khalaqakum waladzina min qablikum alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kenapa Allah menyuruh manusia agar menyembah dirinya tanpa menyekutukan Allah sama sekali? Karena satu, Allah yang menciptakan kalian dan orang sebelum kalian. Allah lah sang pencipta. Dua, Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan sehingga bisa nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Tiga, Allah menjadikan langit sebagai atap, hiasan bagi kita, dan bangunan yang kokoh untuk melindungi, untuk menjadi atap bagi kita. Dengan segala isi yang ada di benda-benda langit. Empat, Allah yang menurunkan air hujan untuk segala kebaikan kita, keperluan hidup kita. Lima, Allah yang telah menjadikan dengan air hujan itu tumbuhnya tetumbuhan, yang kemudian tetumbuhan itu menghasilkan buah-buahan rezeki buat kita. Ini semuanya rububiyah. Dengan alasan ini, dan tidak ada yang berbuat seperti ini kecuali hanya Allah Ta'ala. Sebagaimana ini Anda tahu hanya Allah yang melakukan ini semuanya, maka sembahlah Allah. Ketika Anda telah mengetahui dan meyakini ini semuanya perbuatan Allah, sebagaimana pengetahuan Anda hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang mengamparkan bumi, hanya Allah yang menjadikan langit sebagai atap, hanya Allah yang memberikan air hujan, hanya Allah yang memberikan rezeki pada kalian, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata-mata, jangan menyekutukan dengan yang lainnya. Jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh di antara
bagaimana Allah menjadikan dalil rububiyah untuk menetapkan uluhiyah. Dalam ayat yang cukup panjang, dalam surat An-Nahl, Allah SWT menegaskan, Allah khairun amma yusrikun. Allahkah yang lebih baik, ataukah yang mereka sekutukan, atau sekutu-sekutu mereka yang lebih baik. Lalu dirinci oleh Allah Ta'ala, amman khalaqas samawati wal arda. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Dan pertanyaan yang berikutnya semuanya berkaitan dengan rububiyah Allah Ta'ala. Lalu Allah mengatakan di antaranya, A'ilahun ma'allah. Ada nggak ilah selain Allah Ta'ala? Apa memangnya ada ilah selain Allah Ta'ala? Nggak ada. Tidak ada. Sehingga ini yang keempat. Ini Al-Quran. Di antara metode Al-Quran menyuruh kita kepada uluhiyah Allah. Allah berdalil dengan rububiyahnya untuk menetapkan uluhiyah Allah Ta'ala. Sebagaimana Anda tahu, Allah sang pencipta dan satu-satunya, tidak ada yang lainnya. Allah yang memberikan rezeki dan Allah satu-satunya, tidak ada yang lainnya. Sebagaimana pengetahuan Anda tentang Allah, pemilik rububiyah, sang pemilik rububiyah, maka hendaklah melazimkan Anda untuk semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Itulah tuntutan tauhid uluhiyah. Yang kelima, di antara metode Al-Quranul Karim dalam menetapkan tentang kekuasaan Allah, tentang uluhiyah Allah, ini Allah berdalil dengan penyandang, pemilik kesempurnaan sifat. Allah berdalil dengan kepemilikan sifat yang sempurna yang tidak dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Setiap nama Allah itu di puncak keindahan, dan setiap nama Allah sekaligus mengandung sifat Allah, dan sifat Allah di puncak kesempurnaan. Husna itu adalah taknis dari ahsan. Ini bentuk yang menunjukkan bentuk yang paling sempurna, paling baik. Sehingga nama-nama Allah adalah nama-nama yang paling indah, dan sifat-sifat Allah sifat yang paling sempurna. Fad'uhu biha, maka sembahlah Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang sempurna tersebut. Berdalil dengan kesempurnaan sifat Allah, maka Allah memerintahkan kita untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan, hal ta'lamu lau samiyan, apakah ada yang semisal, setanding, setara dengan Allah Ta'ala? Apakah kamu tahu ada yang semisal, setanding, setara dengan Allah Ta'ala? Pasti nggak ada. Yang ayat ini ada dalam satu ayat, yang dalam satu ayat ini Allah bicara tentang 3 jenis tauhid sekaligus. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Fa'budhu wastabir li ibadati. Hal ta'lamu lau samiyan. Allah adalah Rabbnya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Allah dan bersabarlah Anda dalam menyembah Allah. Apakah Anda melihat ada yang setara, setanding, semisal dengan Allah Ta'ala? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini adalah tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li ibadati. Ini tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lau samiyan. Ini tauhid asma sifat. Sehingga dalam satu ayat ini
penetapan tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berdalil dengan pemilik kesempurnaan sifat inilah saya ini untuk menetapkan tentang uluhiyah Allah Ta'ala. Yang berhak disembah hanyalah yang memiliki kesempurnaan sifat. Yang tidak memiliki kesempurnaan sifat maka tidak boleh disembah. Ini yang kelima. Yang keenam, di antara cara Al-Quranul Karim mengajak manusia menetapkan tauhid uluhiyah ini adalah tentang Allah menjelaskan tentang tidak layaknya selain Allah itu disembah. Tidak layaknya selain Allah itu disembah. Allah jelaskan, contoh di antara ayat yang menjelaskan tentang bahwa selain Allah tidak layak disembah adalah firman Allah Ta'ala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mencipta sama sekali, bahkan mereka diciptakan? Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan kepada para penyembahnya, bahkan kepada dirinya sendiri pun tidak bisa menolong. Perhatikan baik-baik bagaimana Allah menjelaskan tentang kebatilan segala yang disembah selain Allah. Di antaranya adalah mereka ini tidak menciptakan. Yang tidak mencipta itu tidak layak disembah. Yang layak disembah itu hanya yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga selain Allah tidak layak disembah. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Wa la yastati'una lahum nasran. Dan yang mereka sembah itu tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan kepada para penyembahnya. Bukan tidak menolong, tetapi memang tidak punya kemampuan. Beda antara tidak menolong dengan tidak punya kemampuan. Kalau nggak menolong itu mungkin mampu tapi nggak menolong. Tapi kalau nggak punya kemampuan, ini yang digunakan Quran di sini, betul-betul karena mereka nggak punya kemampuan untuk menolong. Wong tidak punya kemampuan kok dijadikan sembahan. Yang dijadikan sembahan itu yang serba mencukupi segala-galanya. Kalau diminta punya, kalau dijadikan sebagai sandaran kokoh, mencukupi segala kebutuhan para penyembahnya, itu baru layak disembah. Demikian pula, Allah menjelaskan, dan ayat ini kata para ulama adalah ayat yang memangkas syirik seakar-akarnya. Sama sekali tidak layak selain Allah itu disembah. Qul ida'ul latina za'amtum min dunillah. Katakan tentang sesembahan yang kalian sembah, yang kalian sangka sebagai sembahan selain Allah Ta'ala. Satu, la yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Yang mereka sembah itu tidak memiliki apapun di langit dan di bumi, walaupun hanya sebesar biji dzarrah, walaupun yang sebesar semut hitam yang kecil, nggak punya apa-apa. Benda-benda yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu semuanya tidak dimiliki oleh yang mereka sembah, walaupun hanya sekecil biji sawi atau sebesar semut hitam. Alias mereka nggak punya apa-apa. Lawong tidak punya apa-apa kok disembah, apanya yang akan diharapkan dari yang tidak memiliki? Dua, kata Allah, wa ma lahum fihima min syirkin. Berkaitan dengan langit dan bumi, mereka pun juga tidak punya kepemilikan yang sifatnya serikat, tidak berserikat dalam kepemilikan.
Mungkin kepemilikan mutlak enggak. Tapi boleh jadi dia berserikat dalam kepemilikan. Kata Allah, dalam hal perserikatan kepemilikan juga enggak. Enggak berserikat dalam kepemilikan. Semua kerajaan langit dan bumi hanya milik Allah Ta'ala. Total. Lahul mulkus samawati wal ardi. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Tidak ada yang berserikat dalam kepemilikan langit dan bumi. Yang dua. Yang ketiga. Kata Allah dalam ayat tersebut. Wa ma lahum minhum min dhahirin. Dan mereka ini tidak punya jasa apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang ini bisa diandalkan, sesuatu yang bisa diandalkan, karena Allah pun gak butuh sama sekali kepada para sembahan mereka itu. Yang mereka sembah itu gak punya akses apapun, jasa apapun kepada Allah Ta'ala. Sehingga bisa mereka harapkan kemanfaatannya untuk mereka. Tidak ada. Bahkan yang keempat, tinggal yang terakhir, mungkin mereka masih punya ini syafaat yang bisa menjadi perantara yang bermanfaat ketika mereka mengajukan para sembahnya itu kepada Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Wala tangfau syafa'atu illa min ba'di ayadana lah min ba'di ayadana liman yasha' wa yarda. Dan syafaat mereka pun tidaklah bermanfaat sama sekali illa liman adinalah, kecuali bagi orang yang telah diizinkan oleh Allah SWT. Artinya kekuasaan mutlak syafaat hanya di tangan Allah Ta'ala. Sehingga ini semuanya menjadi Allah preteli. Allah terangkan. Tidak ada alasan sedikit pun yang membenarkan menjadikan selain Allah sebagai sembahan. Mereka bukan pemilik. Mereka nggak memiliki langit dan bumi. Bahkan walaupun yang sebesar biji darah nggak punya. Mereka tidak berserikat dalam kepemilikan. Mereka tidak punya jasa apapun ya kepada Allah. Juga mereka syafaatnya pun tidak berguna kecuali yang diizinkan Allah. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa diharapkan lagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keenam. Penjelasan Allah Subhanahu wa taala bahwa segala yang mereka sembah selain Allah itu enggak layak disembah. Sehingga mewajibkan kita hanya menyembah Allah Ta'ala. Inilah tuntutan tauhid uluhiyah. Yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sesatnya orang yang menyembah selain Allah Ta'ala. Penjelasan Allah tentang kesesatan orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Mana yang siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang mereka menyembah selain Allah Ta'ala? Kenapa mereka dikatakan sesat dan tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang mereka menyembah selain Allah Ta'ala tersebut? Karena mereka menyembah man la yastajibulah ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Yang mereka sembah ini, kata Allah, man la yastajibulah ila yaumil qiyamah, tidak akan pernah bisa menjawab, memenuhi apa yang diminta oleh para penyembahnya sampai hari kiamat kelak. Dan mereka ini bahkan lupa. Mereka ini bahkan lupa dengan semua yang diminta oleh para penyembahnya. Karena memang mereka tidak memiliki sesuatu yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan orang yang meminta.
Maka orang mereka menyembah selain Allah yang tidak punya apa-apa, yang mereka makhluk, mereka diciptakan, bukan mencipta, dan mereka tidak punya apa-apa. Alangkah sangat sesatnya orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9. Allah menjelaskan tentang akibat yang akan didapatkan oleh orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat kelak, orang-orang yang mereka jadikan sebagai sembahan itu akan mengingkarinya. Bahkan iblis pun sekalipun mengingkari para penyembahnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pengingkaran masing-masing yang mereka sembah. Contohnya adalah malaikat disembah. Ada yang menyembah malaikat. Dan Allah SWT tegaskan, wa yauma nahsyuruhum jami'an. Dan saat Allah mengumpulkan mereka semuanya, tsumma yaqulu lil malaikah, lalu Allah mengatakan pada malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Wahai malaikat, apakah mereka itu menyembah kepada kalian? Kata malaikat, qalu subhanak anta waliyuna min dunihim. Ya Allah, masingku ya Allah, engkaulah sembahan kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim yu'minun. Bahkan mereka itu menyembah kepada jin. Dan kebanyakan mereka kepada para jin itu mereka beriman. Bukan malaikat yang memerintah, yang mengajak mereka menyembah dirinya. Dan jawaban malaikat ini adalah kunci jawaban atas fenomena terjadinya segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Ta'ala. Kalau ada nabi disembah, malaikat disembah, matahari disembah, bintang disembah, bulan disembah, mereka ini tidak pernah memerintahkan manusia menyembah dirinya. Tapi kok bisa? Lalu ada yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah wali, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang. Otaknya adalah setan, jin yang menuntun mereka sehingga mereka menyembah apa yang diskenariokan oleh jin. Contoh, kisah terjerumusnya kaumnya Nabiullah Nuh dalam kesyirikan. Yang mereka sembah, Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasron, inilah dulunya orang saleh yang pernah hidup di tengah-tengah mereka. Mereka mati, lalu mereka sedih, sering mengunjungi kuburannya, mereka sering iktikaf di situ, maka setan menuntun supaya kamu cepat mengingat, atau supaya kamu selalu mengingat guru-guru kamu. Ide setan, buat aja patung, lalu dudukkan di tempat biasa mereka mengajar, lalu kamu akan ingat kepada guru-guru kamu. Ini ide bid'ah dan kelihatannya bagus. Lalu dituruti oleh mereka, dibuatlah patung-patung. Oleh setan dibiarkan sampai waktu yang panjang, satu generasi ini sampai habis. Sehingga ganti generasi berikutnya yang tidak paham ilmu, lebih bodoh lagi, setan kemudian menyesatkan mereka sampai pada tingkat bahwasanya kenapa dulu bapak-bapak mereka itu suka datang ke depan patung ini, karena diajarkan patung inilah, dengan patung inilah sebab turunnya hujan dan sebagainya yang menurunkan hujan. Sampai akhirnya patung-patung tadi menjadi sesembahan murni bagi mereka. Yang membuat skenario adalah setan. Maka dikatakan balkanu ya'budunal jinna, bahkan mereka menyembah kepada jin. Matahari nggak pernah memerintah menyembah manusia, matahari nggak pernah memerintahkan manusia menyembah dirinya. Demikian pula bulan, bintang, orang saleh, para nabi, bahkan mereka mengingkari semuanya. Tapi kenapa sampai terjadi fenomena penyembahan pada mereka itu? Semuanya dengan bimbingan setan atau dengan bimbingan jin. Maka malaikat katakan, balkanu ya'budunal jinna aktsarum bihim ini mu'minun. Mereka ini bahkan mereka menyembah kepada jin, dan kebanyakan mereka itu percaya kepada jin tersebut.
Nabiullah Isa yang disembah oleh manusia akan mengingkari. Allah akan tanya kepada Nabiullah Isa, ya wa id qala Allah Ta'ala, wa id qala Allah ya Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Allah mengatakan pada Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, kamukah wahai Isa yang mengatakan pada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahini min dunillah, jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabiullah Isa, qala subhanak, amma suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Ya Allah, aku tidak berhak sama sekali mengucapkan kalimat yang bukan hakku. Tidak pantas aku mengucapkan kalimat yang bukan hakku. In kuntu qultu faqad alimtah. Seandainya aku pernah mengucapkan kalimat itu, pasti engkau mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang dalam diriku ya Allah, dan aku tidak mengetahui apa yang dalam dirimu. Innaka anta alamul ghuyub. Sungguh Qudrat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak pernah mengatakan pada Bani Israel kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. U'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Rabbku, yang Allah itu Rabb sembahanku dan sembahan kalian. Kemudian iblis pun juga akan mengingkari. Iblis saja akan mengingkari. Apa kata Allah? Wa qala syaitanu lama qudiyal amru, inallahu wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum fala talumuni wa lumu anfusakum. Kata Allah, dan berkatalah iblis. Kata Hasan Basri, iblis akan pidato di mimbar api saat ahli neraka telah masuk dalam neraka, sehingga mereka tambah menyesal dan sedih. Apa kata iblis? Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji-janji yang hak, dan aku pun telah berjanji kepada kalian dengan janji-janji yang palsu yang aku selisihi. Dan iblis di antara mengatakan, kami ingkari kekafiran kalian. Iblis mengingkari tentang orang menyembah dirinya. Kemudian, lihatlah dialog antara tokoh-tokoh yang disembah, yang diikuti, dengan para pengikutnya. Allah sebutkan di antaranya dialog itu, wa id yara alladziina dzalamu wa id tara alladziina dzalamu yaronal adab. Ketika, dan ingatlah, wa id tara alladziina dzalamu id yaronal adab annal quwwata lillahi jami'an. Dan ingatlah ketika orang-orang yang zalim, dan seandainya kalian melihat orang yang zalim itu saat mereka melihat adab Allah SWT, ketika mereka melihat azab Allah Ta'ala, mereka akan tahu annal quwwata lillahi jami'an, sesungguhnya kekuatan itu totalitas hanya milik Allah Ta'ala. Mereka dan yang mereka sembah tidak bisa apa-apa. Annal quwwata lillahi jami'an, semua kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tabara alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Para pemimpin yang dulu diikuti di dunia, yang disembah-sembah oleh manusia para pengikutnya, akan berlepas diri dari orang-orang yang mereka mengikutinya dulu. Demikian pula orang yang mereka mengikutinya, bagaimana juga menegaskan tentang baroahnya kepada orang yang diikutinya. Berkata orang mereka mengikutinya kepada orang yang diikutinya,
Lau anna li karratan lanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kalau aku dikembalikan lagi ke dunia, aku akan tinggalkan mereka itu sebagaimana mereka tinggalkan kami sekarang ini. Ini penyesalan antara yang menyembah dan yang disembah. Dan akan saling berlepas diri di antara mereka. Ini akibat akhir orang mereka menyembah selain Allah SWT. Semuanya akan berlepas diri karena mereka semuanya posisinya adalah takut kepada Allah dan ngeri melihat suasana yang ada. Kekuatan total hanya milik Allah SWT. Yang ke-10 diantaranya, Allah menjelaskan di antara cara Al-Quran mewujudkan dan mengajak pada tauhid uluhiyah, Allah memberikan tamsil yang buruk tentang kesyirikan. Di antaranya Allah tegaskan, "Wa ma yusyrik billah faka'annama kharra minas sama." Barang siapa yang menyekutukan Allah, seakan-akan dia itu adalah benda yang jatuh dari langit, fatakhtafuhu tayru, lalu disambar oleh burung, aw tahwibi rihu fi makanin sahih, atau dihempas oleh angin yang tidak tahu jatuhnya ke arah mana. Ini kacaunya tentang kesyirikan. Kacaunya tentang penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara 10 metode Al-Qur'anul Karim. Contoh di antara 10 kiat Al-Qur'an untuk menetapkan dan mewujudkan tauhid uluhiyah, bahwa totalitas penghambaan itu hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak layak selain Allah itu disembah. Dan inilah inti ajaran Islam yang membedakan dengan semua ajaran selain Islam. Hilang ini, hilang hakikat ajaran Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, sehingga sungguhnya Al-Quran dari awal sampai akhir menjelaskan tentang tauhid. Sebagaimana penjelasan para ulama, lihatlah Al-Quran isinya 3 tema besar. Tauhid, syariat, kisah. Karena ahkam, hukum-hukum itu ada karena kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Kisah yang ada, kisahnya antara ahli tauhid dan kisahnya orang menyimpang dari tauhid. Bagaimana Nuh dengan kaumnya, Nuh ahli tauhid, kaumnya orang yang musyrik menyimpang dari tauhid. Bagaimana kisah akhirnya, bagaimana keputusan Allah kepada mereka. Allah muliakan wali-wali Allah, Allah hinakan musuh-musuh Allah. Sehingga hakikatnya semua Quran adalah isinya tauhid. Karena isinya adalah tentang Allah, penjelasan tentang Allah, hukum-hukum Allah, kisah-kisah. Ini semuanya berkaitan dengan ini tauhid. Sehingga Quran dari awal sampai akhir sungguhnya adalah isinya adalah tauhid. Dan Al-Fatihah yang merupakan induknya Al-Quran, demikian pula isinya adalah tauhid. Dari ayat yang pertama sampai ayat terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semuanya tauhid, penjelasan tentang Allah Ta'ala. Allah Rabbul Alamin, rububiyah, Ar-Rahman-Rahim, asma wa sifat, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah tauhid uluhiyah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ahkam syariat, siratal mustaqim, jalannya orang yang jalan agama yang Allah bentangkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ceritanya orang yang mereka lurus, yang menegakkan tauhid. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ceritanya orang mereka dimurkai Allah dan sesat, yang inilah yang menyimpang dari tauhid. Sehingga Al-Quran semuanya adalah at-tauhid. Ini beberapa catatan-catatan ringkas yang berkaitan dengan metode Al-Quran dalam menetapkan kewajiban mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Dan inilah sungguhnya hakikat ajaran agama Allah SWT yang paling inti dari semua dakwahnya para nabi dan para rasul Allah Ta'ala. Demikian para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memudahkan kita untuk memahami tauhid dan memantapkan kita untuk meluruskan tauhid kita dari segala bentuk kesyirikan. Demikian pembahasan yang kita sampaikan. InsyaAllah apabila ada pertanyaan kita jawab semampu yang kita bisa jawabkan tentunya. Demikian, silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, insyaallah jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Ustaz Afifi telah menyampaikan materi pada kesempatan sore hari ini.
Bagi para pemirsa sekalian yang ingin bertanya langsung ke Ustadz Afifi, bisa menelepon ke telepon genggam 0813 2552 4815. Baik Ustadz, ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di musola tempat saya bekerja ada kitab Fadilah Amal karya Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Sepertinya ini adalah kitabnya Tabligh Akbar. Apa yang harus saya lakukan? Jazakallah. Kitabnya Jamaah Tabligh, bukan Tabligh Akbar. Tulisannya Tabligh Akbar Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama telah bicara tentang Jamaah Tabligh dan kitab Tablighun Nisab tentang fadhailul amal tersebut. Banyak hadis-hadis yang palsu atau maudhu, juga ada hadis yang lemah, dan juga yaitu sang tokoh adalah membuat syariat-syariat yang dari hasil mimpi beliau. Ala kulli hal, bahwasanya seorang muslim hendaknya mencukupkan dengan apa yang diwariskan oleh para ulama. Kalau berkaitan dengan fadhailul amal, maka pakailah kitab-kitab yang telah jelas-jelas dijelaskan oleh para ulama tentang ini kesahihan berkaitan dengan hadis-hadis riwayat-riwayat tentang fadhailul amal. Yang fadhailul amal adalah semuanya bagaimana memberikan targhib kepada kita agar kita semangat dalam beramal, dan cukuplah dengan riwayat-riwayat yang sahih yang telah dikumpulkan oleh para ulama. Allah taala alam bisawab. Afwan Ustadz, untuk pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan tadi di musola itu? Apakah didiamkan aja atau bagaimana Ustadz? Maksudnya ada kitab itu gitu. Ya, Ya intinya ya disingkirkan aja. Disingkirkan, kemudian ganti aja kitab Riyadhus Shalihin atau kitab ini Fadhail A'mal yang sahih dari kitabnya para ulama. Ada yang telah banyak kitabnya para ulama yang memuat riwayat-riwayat yang sahih berkaitan dengan Fadhailul Amal. Ya kalau yang sangat umum, yang kedua adalah Riyadhus Shalihin. Kitab hadis yang banyak bicara tentang masalah ini akhlak dan tazkiyatun nufus. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa sekalian yang ingin bertanya bisa menelepon ke telepon seluler di 0813 2552 4815. Baik Ustadz, untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara mengajarkan tauhid kepada anak? Jazakumullah khairan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mengajarkan tauhid pada anak, ya sebenarnya juga bisa diterangkan tentang alam semesta, pembelajaran tentang alam semesta. Kemudian juga mengajarkan tentang, ya ini menjelaskan tentang Allah itu siapa, dengan nama-nama dan sifat Allah yang telah jelaskan, mengajarkan Asmaul Husna dengan maknanya. Ini anak dijelaskan dengan sederhana tentang Allah, insya Allah semuanya bisa diterima dengan gampang. Sehingga kalau ingin menjelaskan bisa dengan sekali lagi mengenal Allah dengan menjelaskan tentang bentangan alam semesta, untuk lebih mengenalkan tentang Allah sang pencipta, tentang alam semesta ini. Yang kedua, jelaskan aja dengan lugas, dengan bahasa anak-anak, dengan bahasa yang gampang, tentang Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang ini Maha Dermawan, Allah yang ini Maha Indah, dan seterusnya. Sebagaimana yang diterangkan dalam Asmaul Husna, dengan penjelasan yang sederhana, dengan penjelasan yang ini sesuai dengan kadar akalnya anak, insya Allah akan menjadi bekal akidah yang sangat manfaat. Rasulullah SAW mengajarkan pada Ibnu Abbas, sehingga ungkapan ya gulam wa ina. Ibnu Abbas waktu itu umurnya masih kira-kira 9 tahun. Tetapi Nabi telah mengajarkan muatan-muatan akidah yang sangat berbobot. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga Anda. Kemudian Allah wa idasta'anta fasta'in billah, mengajarkan tentang bagaimana hanya kita beristianah, berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian mengajarkan tentang takdir. Seandainya manusia mereka bersepakat untuk mendatangkan madarat pada Anda, maka tidak akan sampai bahaya itu kepada Anda, kecuali yang telah ditetapkan, ditakdirkan Allah untuk Anda.
Demikian pula mereka bersepakat untuk memberikan kemanfaatan pada Anda, tidak akan sampai manfaat itu kecuali yang telah Allah takdirkan untuk Anda. Ini pelajaran yang sangat berbobot, sangat dalam, sangat besar, tapi Nabi ajarkan begitu aja kepada Ibnu Abbas, dan insya Allah akan menjadi sebuah akidah yang menancap di hati mereka untuk bekal sampai dewasa dan sampai tua mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Ada pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dari mana Bapak? Dengan Bapak Said di Kalimantan Selatan. Oke, silakan langsung pertanyaan Bapak. Kalau misalnya kita kan sholat subuh 2 rakaat, kalau imamnya duduk itu yang rakaat terakhirnya itu dengan istirahat itu gimana Pak Ustaz? Iya. Iya, duduknya dalam masalah ini duduk iftiras atau tawarruk, maka semuanya ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Mau iftiras ya silakan, mau tawarruk ya silakan. Yang penting Bapak membaca dalilnya, kemudian mengikuti pendapat ulama yang dianggap kemudian yang diyakini lebih condong kepada itu. Yang penting adalah membaca dalilnya sehingga mengikuti dalil, kemudian lihat bagaimana penjelasan ulama, mana yang diikuti silahkan aja. Dua-duanya merupakan ikhtilaf para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apakah dulu para nabi itu menyerukan tauhid kepada umatnya terdahulu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya, sangat gamblang kayak matahari siang bolong. Bagaimana Nabi menyuruhkan tauhid para kaumnya, sebagaimana tadi ayat yang telah kita bacakan. Ayat yang umum, ayat yang khusus. Ayat yang umumnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa jtanibut taghut. Kemudian, wa ma arsalna min rasulin min qablika illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna. Kemudian Allah jelaskan tentang dakwah mereka satu persatu, Nabiullah Nuh, Nabiullah Hud, Nabiullah Shalih, Nabiullah Shu'aib, dan nabi yang lainnya, yang mereka semua diceritakan dakwah tauhidnya. Intinya bahwasanya semua nabi dan rasul tanpa kecuali mereka menjadikan yang pertama dan utama adalah dakwah tauhid sampai terakhir kalinya. Semuanya adalah pelengkap tauhid, sehingga tidak pernah meninggalkan dakwah tauhid, termasuk Rasulullah SAW saat beliau menjelang wafatnya, beliau masih memiliki pesan-pesan yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan peringatan kepada masalah kuburan. Ini termasuk diantara peringatan tentang masalah tauhid. Ini adalah apa yang Nabi sampaikan. Dari awal sampai akhir dari semuanya penjagaan berkaitan dengan masalah ini tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Hamba Allah di Maluku mau bertanya Ustadz, bagaimana cara mentadabburi Al-Quran? Syukron. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mentadabburi itu dari Anda pertama membaca lafadznya, kedua membaca terjemahnya, ketiga membaca tafsirnya, kemudian membaca lebih dalam lagi, merenungkan tentang kandungannya sampai mendapatkan poin-poin faedah dari ayat yang Anda baca, kemudian dijadikan renungan dalam harian kehidupan kita. Itulah yang namanya tadabbur, sehingga betul-betul mencermati ayat yang dibaca dengan penuh perenungan dengan ilmu yang telah diajarkan para ulama. Itulah tadabbur. Sehingga untuk mentadabbur ini, pertama membaca ayat Quran dengan disertai memahami atau mengetahui terjemahnya. Diperdalam lagi dengan membaca, yakni tafsirnya. Sehingga dia akan mengetahui, akan faham apa yang terkandung di dalam yakni ayat tersebut dengan penjelasan para ulama. Lalu direnungkan dalam kehidupan dia sehingga dia bisa mengambil faedah-faedah berkaitan dengan apa yang dia baca.
berdiri dulu, kita sudah tuliskan, kemudian sujud saya duduk di kursi, boleh tak caranya? Iya. Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu, semoga dimudahkan Allah dalam semua amalan ibadahnya. Jadi asalnya kita semuanya adalah orang yang diperintahkan Allah melakukan sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah SAW. Salat dengan berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian duduk antara dua sujud. Itu dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal. Tetapi dalam kondisi kita tidak normal, tidak bisa melakukannya, syariat ini dibangun di atas ini kemampuan. Ini akta at-taklif, beban ini ditegakkan di atas kudrahnya ini kemampuan. Sehingga ketika kita tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan juga Allah katakan, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah Anda kepada Allah sesuai dengan kemampuan Anda. Sehingga ketika kita telah menunaikan apa yang diperintahkan Allah sesuai dengan kemampuan kita, maka ketika kita tidak memiliki kemampuan dalam perkara-perkara tertentu, maka kita boleh melakukan sesuai dengan kemampuan yang kita dimiliki, termasuk diantaranya nggak mampu sujud atau nggak mampu duduk karena alasan penyakit atau alasan kesulitan, maka kesulitan menggugurkan kewajiban yang mestinya kita tunaikan. Lalu kita tunaikan sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Maaf Ustadz, bentar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya apa Ustadz ketika kita bekerja di sela-sela waktu kita membaca kitab dan menghafal Quran? Barakallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bahwasanya muslim itu adalah terikat dengan syurut, dengan persyaratan. Ketika kita kerja kepada seseorang, ya jam-jam kerja itu adalah jam-jam kita bekerja. Sesuai dengan tugas kita, perjanjian kita untuk bekerja sesuai dengan apa yang dipersyaratkannya itu. Kita jam kerja bukan waktunya kita untuk baca Quran, bukan waktunya kita untuk menghafalkan Quran atau baca kitab. Karena kita terikat dengan perjanjian dengan orang yang kita bekerja di situ. Kecuali Anda telah diizinkan, Anda minta izin dan diizinkan. Saya minta ada waktu setengah jam pakai untuk baca kitab dan untuk baca atau menghafal Quran. Maka kalau bos Anda, tempat Anda kerja mengizinkan, ya berarti apa kesepakatan atau persetujuan, ada perjanjian, bosnya ada waktu yang disisihkan untuk baca kitab dan baca Al-Quran. Sisanya adalah merupakan waktu kita untuk melakukan pekerjaan. Atau bisa ditanyakan ketika saat-saat nganggur, nggak ada pekerjaan, maka bisa Anda pakai untuk yaitu baca Quran atau baca kitab selama tidak meninggalkan yaitu kewajiban pekerjaan yang telah menjadi perjanjian antara Anda dengan tempat Anda bekerja. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Ada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Kusti di Banyumas. Gih, monggo, Masya Allah. Silakan pertanyaan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana cara tip untuk benar-benar khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu satu. Masya Allah. Halo? Iya ya Pak. Ya. Yang kedua, Waalaikumsalam. Ya, monggo Pak. Monggo, selanjutnya Pak. Ya, mau tanya, Tan. Iya, silakan Pak. Bagaimana tips secara khusyuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, saya sering suka mengamalkan zikir pagi dan petang. Nah, di sini ada lafaz a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya aku berlindung dengan
kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan suatu yang diciptakannya. Nah, maksud yang dimaksud dengan berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna itu kalimat-kalimat apa itu ya, Tad? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, berkaitan dengan masalah khusyuk. Khusyuk itu maknanya satu adalah khasyah, hatinya ada perasaan takut kepada Allah SWT. Yang kedua adalah sakinah, ada ketenangan. Khusyuk adalah ketenangan. Sehingga orang yang khusyuk, dia ditandai dengan ketenangan. Dalam salat, orang yang khusyuk itu diantaranya dia memiliki ketenangan. Tidak gerak-gerak dan seterusnya itu. Sehingga ketika ada seorang ulama yang melihat orang yang salatnya itu gerak-gerak, diantaranya dikatakan, Lau khosa'al qalbu la khosa'atil badanu. Seandainya hatinya itu khusyuk, la khosa'al badan, niscaya badannya akan khusyuk. Ya, ini akan tenang. Dan khusyuk itu termasuk di antara amalan hati. Khusyuk adalah termasuk di antara ini amalan hati. Sehingga pusat yang khusyuk adalah hati kita. Orang untuk bisa memiliki kekhusyukan, maka mesti dia memperbaiki hatinya. Dan di antara cara membuat hati kita bisa khusyuk, yang pertama sebagaimana yang kita baca dalam salat, yang paling banyak adalah Allahu Akbar. Betul-betul meyakini Allah Subhanahu wa taala akbar min kulli syai'. Allah adalah maha besar di atas segala-galanya, di atas segala sesuatu. Kita seringnya mengucapkan kalimat Allahu Akbar, tapi begitu kita selesai salat, yang terbesar adalah jabatan, harta, kekuasaan, ketenaran, ketokohan, dunia. Sehingga kalimat Allah Akbar tidak meresap di dalam hati dia. Yang kedua, untuk kita bisa khusyuk itu diantaranya dibantu dengan kita memahami, yaitu memahami bacaan-bacaan yang kita baca. Sehingga kita akan bisa merenungi setiap bacaan kita. Itu akan membantu kita khusyuk. Yang ketiga, untuk kita bisa khusyuk itu diantaranya adalah membersihkan hati kita dari berbagai macam maksiat. Maksiat itu akan menjadi penghalang, akan menjadi pengeruh hati, sehingga hati kita menjadi tidak bening. Akan menjadi keruh dan susah untuk kita akan, yaitu khusyuk. Yang keempat, untuk kita bisa sholat dengan khusyuk itu diantaranya sebelum kita sholat, maka hendaknya meng-off-kan dari segala kesibukan dunia kita. Jangan sampai kita sholat, kemudian kesibukan dunia masuk semuanya ke dalam hati kita, karena kita masih di tengah-tengah kesibukan dengan dunia. Artinya persiapan betul untuk sholat itu, ketika kita berangkat sholat, maka kita hentikan tentang dunia kita konsen untuk kita memang ibadah, yakni sholat. Yang kelima, jangan perlu lupa untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, karena yang memegang segala hati kita dan kebaikan kita adalah Allah Ta'ala. Sehingga termasuk khusyuk adalah nikmat yang Allah berikan pada seorang. Jangan lupa untuk minta tolong kepada Allah agar memperbaiki ibadah kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau, ya Allah, bantulah aku untuk bisa berzikir kepadamu, untuk bisa senantiasa bersyukur kepadamu, dan bisa memperbaiki ibadah-ibadahku, termasuk adalah memperbaiki kekhusyukan hatiku. Ini berkaitan dengan masalah ini khusyuk. Adapun dalam zikir a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq, ini menunjukkan bahwasanya kalimat-kalimat itu mesti adalah kalimat-kalimat Allah. Kalimat adalah sifat Allah, kalimat adalah pembicaraan Allah, dan kalimat adalah kembalinya kepada mausuf, yaitu yang disifati itu Allah Ta'ala. Dengan kata lain, aku berlindung kepada Allah, sang pemilik kalimat-kalimat yang sempurna. Kalimat-kalimat sempurna diantaranya Al-Quranul Karim. Al-Quran kalamullah adalah kalam Allah, dan kalam Allah yang sempurna. Ini Allah adalah watamat kalimat Rabbik, dan telah sempurna kalimat Rabbmu. Al-Quranul Karim adalah kalamullah, dan termasuk kalimat Allah yang sempurna. Di situ, a'udzu bikalimatillahi tammah, yakni kita berlindung kepada Allah, sang pemilik kalimat-kalimat yang sempurna. Karena Allah adalah bersifat kalam, berbicara, dan kalam Allah adalah kalam yang sempurna, dan sifat kembalinya kepada yang disifati, yaitu Allah Ta'ala pemilik kalam, pemilik sifat, yaitu Allah Ta'ala. Intinya adalah mengajarkan kita
berlindung kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya kalimat Allah itu makhluk, maka kita telah diajarkan kesyirikan oleh Nabi karena kita berlindung kepada makhluk dari kejahatan para makhluk Allah Ta'ala yang lainnya. Dan ini adalah kesyirikan, dan gak mungkin Nabi mengajarkan kesyirikan. Yang menunjukkan juga bahwasanya kalimat Allah, kalam Allah adalah sifat Allah, dan sifat itu adalah kembalinya kepada pemilik sifat, yaitu Allah Ta'ala. Intinya, kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah itu adalah pemilik kalimat yang sempurna. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana hamba Allah dari Lampung. Afwan ingin bertanya Ustadz, bagaimana hukum membacakan surat Yasin ketika berziarah Ustadz? Dan apakah ada amalan tertentu ketika berziarah? Mohon pencerahannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita melakukan ritual-ritual seperti itu membutuhkan dalil. Kalau seandainya membacakan surat itu di kuburan itu termasuk kebaikan, kaidah para ulama, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya itu kebaikan, para salaf kita telah mendahului kita dalam kebaikan. Seandainya Nabi gak pernah melakukannya seperti itu, sahabatnya pernah melakukannya, para imam yang 4 tidak pernah melakukannya, maka jangan lakukan. Kalau Anda punya contoh dari Nabi atau para sahabat atau para imam, maka silakan Anda lakukan. Kalau nggak ada contohnya, jangan lakukan. Adapun kita ziarah kubur, asalnya ziarah kubur itu tujuannya satu, untuk mengingatkan kita kepada kematian. Mengingatkan kita kepada kampung akhirat. Sehingga kita diingatkan tentang kuburan yang akan kita tempati dan dunia yang akan kita tinggalkan. Yang kedua, dalam rangka untuk melunakkan hati kita. Yang ketiga, dalam rangka untuk mendoakan orang yang kita ziarah kubur tersebut. Tidak boleh kita berdoa kepada mayit dan tidak boleh kita melakukan amal-amal ibadah di kuburan. Sehingga Nabi katakan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kamu jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya, rumah yang kosong dari baca Quran, yang kosong dari zikir kepada Allah, kosong dari sholat sunat, itu kayak sekuburan. Karena di kuburan itu tidak dilakukan ini semuanya. Tidak dipakai untuk baca Quran, untuk salat sunat, untuk wirid-wirid dan seterusnya. Sehingga tidak boleh kita melakukan bacaan Quran dan semisalnya ini di kuburan ini tersebut. Apalagi mengkhususkan surat tertentu yang akan kita kirimkan kepada mayit, kita lakukan di kuburan, akhirnya itu merupakan ritual yang perlu yang membutuhkan dalil. Apakah ada contohnya dan ajarannya seperti itu? Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Ustadz telah memberikan materi serta menjawab pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Dan bagi para pemirsa sekalian yang ingin bertanya bisa ditanyakan di pekan depan di hari dan jam yang sama, Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, sekali lagi kami ucapkan jazakallah wa barakallahu fiik kepada Ustadz Afifi Abdul Wadud hafizahullah ta'ala. Marilah kita akhiri program Baihaqi, belajar akidah Islam pada kesempatan sore hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.